Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Putri Rohmianto dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2402010700505. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan judul Upaya Mengatasi Intoleransi Beragama untuk Kerukunan Bangsa. Apa itu konflik? Konflik yaitu berasal dari kata kerja Latin configer, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Agama dapat didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi, bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antara agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Sudah tidak asing lagi, di Indonesia kerap terjadi konflik keagamaan yang disebabkan karena perbedaan pendapat setiap orang. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda, dan perbedaan itu dipersatukan dengan Pancasila. Akan tetapi, seringkali masih terjadi konflik antara umat beragama. Hal itu terjadi karena kita kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Peran agama juga berpengaruh bagi masyarakat sekitar supaya tidak muncul rasa mencurigai suatu agama tersebut, dan hal itu dapat menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Konflik agama merupakan suatu realitas sosial yang kompleks dan sensitif. Ia muncul ketika perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan memicu ketegangan, perselisihan, bahkan kekerasan. Konflik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga kelompok besar, dan dapat berdampak luas pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk membangun pemahaman bersama dan menerapkan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Hal ini menumbuhkan komitmen dari semua pihak untuk mengedepankan toleransi, saling menghormati, dan komunikasi yang terbuka. Dengan demikian, konflik agama dapat diatasi secara damai dan efektif, serta tercipta kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Untuk mengatasi konflik beragama, dapat dilakukan beberapa upaya. Yang pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan, dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Intoleransi beragama dapat berujung pada diskriminasi, kekerasan, dan bahkan konflik antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penting untuk mempromosikan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program pelatihan,
dan inisiatif masyarakat. Intoleransi beragama merupakan masalah serius yang dapat berujung pada konflik dan kekerasan. Untuk mengatasinya, diperlukan beberapa upaya komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, yaitu antara lain, yang pertama, pendidikan, dengan cara meningkatkan pemahaman tentang agama dan kepercayaan yang berbeda melalui pendidikan formal dan non-formal. Kemudian, dengan cara dialog, mendorong dialog antar umat beragama untuk membangun saling pengertian dan menghormati. Kemudian dengan hukum, dengan cara menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kebebasan beragama dan menindak pelaku intoleransi. Kemudian, media, memanfaatkan media massa untuk menyebarkan pesan toleransi dan keberagaman. Kemudian, pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama. Yang kemudian, tokoh agama. Tokoh agama dapat mendorong untuk berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan menolak segala bentuk intoleransi. Kemudian masyarakat, dengan cara menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di tengah masyarakat. Salah satu cara mengatasi intoleransi beragama adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang komprehensif tentang agama dan kepercayaan yang berbeda dapat berdampak positif pada intoleransi beragama. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang agama lain, mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk berprasangka atau diskriminatif terhadap pemeluk agama tersebut. Pendidikan juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih toleran. Dengan cara memberikan pendidikan formal seperti sekolah dan universitas atau pendidikan non-formal seperti kursus, lokakarya, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintahan. Kemudian dengan dialog. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi intoleransi beragama. Dialog antar umat beragama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan antar tokoh agama, diskusi kelompok, atau program pertukaran pemuda. Kegiatan-kegiatan ini memberikan kesempatan bagi umat beragama untuk berinteraksi secara langsung, membangun hubungan, dan mengatasi kesalahpahaman. Kemudian dengan hukum. Hukum memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak pemeluk agama dan mencegah terjadinya tindakan intoleran. Dengan menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kebebasan beragama, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan menghormati perbedaan agama. Hal ini akan memberikan kontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun. Cara mengatasi intoleransi beragama dengan hukum dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti yang pertama, perlindungan kebebasan beragama. Hukum harus menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaannya. Hal ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah, menyebarkan ajaran agama, dan mendirikan lembaga keagamaan. Kemudian dengan
penegakan hukum terhadap intoleransi. Hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan intoleransi beragama, seperti ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini akan memberikan efek jerah dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Kemudian dengan peran penegak hukum. Penegak hukum seperti polisi dan jaksa memiliki peran penting dalam menegakkan hukum yang melindungi kebebasan beragama. Mereka harus menangani kasus-kasus intoleransi beragama dengan serius dan profesional. Kemudian, kerjasama antar lembaga. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kerjasama ini memastikan bahwa kasus-kasus intoleransi beragama ditangani secara komprehensif dan tuntas. Kemudian, untuk cara mengatasi intoleransi beragama dapat dilakukan melalui media. Media massa memiliki peran penting dalam cara mengatasi intoleransi beragama. Melalui pemberitaan, program acara, dan konten media sosial, media massa dapat menyebarkan pesan toleransi dan keberagamaan, serta melawan ujaran kebencian dan intoleransi. Salah satu cara media massa dapat mengatasi intoleransi beragama adalah dengan menyajikan pemberitaan yang berimbang dan akurat tentang agama dan kepercayaan yang berbeda. Pemberitaan yang berimbang akan memberikan informasi yang objektif dan komprehensif kepada masyarakat, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan prasangka terhadap agama lain. Dengan memanfaatkan media massa untuk menyebarkan pesan toleransi dan keberagaman, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang agama lain, mengurangi prasangka dan kesalahpahaman, serta meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian, pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam cara mengatasi intoleransi beragama, yaitu dengan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama. Dukungan pemerintah yang diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung kegiatan kelompok-kelompok tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama, seperti dialog antar umat beragama, kampanye media, dan pendidikan tentang keberagaman agama. Kemudian, tokoh agama. Tokoh agama memiliki peran penting dalam cara mengatasi intoleransi beragama. Sebagai pemimpin spiritual dan panutan masyarakat, tokoh agama dapat menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan toleransi dan menolak segala bentuk intoleransi. Tokoh agama juga dapat mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam ajaran agama masing-masing. Mereka juga dapat menjadi teladan dengan menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, masyarakat. Masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya toleransi beragama. Dengan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di tengah masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya toleransi beragama. Masyarakat yang toleran akan menghargai keberagaman agama dan kepercayaan, sehingga
tercipta kerukunan dan harmoni sosial. Meningkatnya konflik agama di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya konflik agama di Indonesia. Antara lain, yang pertama, perbedaan keyakinan dan pemahaman agama yang mendalam dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok agama. Kemudian, adanya pihak eksternal yang memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan politik atau ekonomi. Dan yang ketiga, kurangnya pendidikan atau pemahaman yang benar tentang agama dapat memperbesar kesalahpahaman dan konflik. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah konflik agama. Yang pertama, dengan meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama melalui dialog dan interaksi positif. Yang kedua, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang berbagai agama agar dapat memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, menolak diskriminasi dan intoleransi terhadap penganut agama lain serta melaporkan tindakan intoleransi yang terjadi. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan bersama antar agama untuk membangun persaudaraan dan kerjasama. Agama merupakan salah satu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, terdapat permasalahan yang perlu diatasi agar keberagaman agama dapat menjadi kekuatan dan sumber keharmonisan. Konflik antar agama di masyarakat adalah sebuah tantangan yang kompleks, namun bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Dengan membangun kesadaran akan keberagaman agama, mendorong kolaborasi antar umat beragama, dan memperkuat peran lembaga keagamaan, kita dapat menjalani kehidupan yang saling menghormati dan menghargai, sekaligus menjaga perdamaian di tengah-tengah keragaman yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.